covenant atau 7 perjanjian ini, yaitu perjanjian Adamik, perjanjian Noahik, perjanjian Abrahamik, perjanjian Mosaik, perjanjian Imamat, perjanjian Davidik, dan perjanjian baru. Alright, kita akan mengupas firman Tuhan secara luar biasa. Kita lihat bagaimana kita boleh memiliki dan juga mewarisi segala perjanjian ini di dalam Kristus, yang kita semua yang hidup di dalam Kristus. Siapa sini orang percaya kepada Yesus? Lambaikan tangan. Alright, bagi rekan sebelah, ini semua perjanjian dari Tuhan untuk kamu hari ini. Alright, so now kita berdoa dulu sebelum saya lanjut. Alright, let's pray. Haleluya. Bapak syurgawi, kami ucap syukur kerana Engkau baik, sangat baik, sungguh amat baik. Engkau telah hadir penyertaan-Mu Tuhan sejak awal pagi tadi. Kami dapat merasakan hadirat-Mu begitu nyata sekali. Engkau telah bekerja di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami, dan bahkan kebaktian kedua ini juga Engkau terus akan berbicara pada setiap kami secara pribadi. Saudara yang terutamanya yang baru saja first time mereka menyertai ibadah raya gereja kami ini. Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan, Engkau telah bawa mereka ke sini kerana adanya message secara khusus dan khas untuk mereka terima, dengar dan diberkati. Jadi untuk kami semua, persiapkan hati kami saat ini Tuhan. Roh Kudus, roh kebenaran, Engkau mengajar setiap kami kebenaran Tuhan yang telah Engkau berikan kepada saya, dan tolong saya sampaikannya dengan Tuhan pertolongan Roh Kudus, bukannya kekuatan diri saya, tapi Engkau Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, minda dan telinga rohani kami terutamanya dalam tangan-Mu. Semitalah kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, now orang lihat semua ini memang dia dari perjanjian lama kan. So kita pikirkan perjanjian lama, perjanjian baru. Adanya juga mereka yang dari agama sebelah, mereka bilang macam tu. Mereka buat tuduhan yang bukan-bukan kata, oh kalau you kata itu Yesus datang dan start satu perjanjian baru, maksudnya Tuhan itu dia ubah agama. Change religion dia bilang. Oh, di perjanjian lama satu agama, perjanjian baru satu agama yang lain. Ini memang totally salah faham. Mereka langsung tidak pergi ke sekolah teologi. Mereka tidak belajar langsung, pemahaman atau pengertian apakah sebenarnya itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sebenarnya perjanjian baru adalah penafsiran Yesus terhadap perjanjian lama. Alright, the New Testament is Jesus' interpretation of the Old Testament dalam bahasa Inggris. So, and Jesus tidak datang untuk memperkenalkan suatu agama yang baru untuk menggantikan agama yang lama. Di sebaliknya sebenarnya dia datang untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan, dijanjikan di perjanjian lama. Sebab itu Matius 5 ayat 17 Yesus berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Maksudnya bukan untuk menggantikan ataupun tolak semua yang lama itu. Tidak, tapi melainkan untuk menggenapinya. Jadi kita belajar tentang itu 7 perjanjian yang telah digenapi dalam Kristus is so powerful for you to see. No. Jesus didn't come untuk tolak semua itu. Ini yang baru. No. Sebenarnya perjanjian baru maksudnya dia telah menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. When you understand that, it will change your life. Powerful, alright? Listen to me, very powerful. Oleh sebab itu, di Ibrani 13 dia berkata begini, oleh darah perjanjian yang kekal, itu bermaksud darah Yesus itu, melalui darah dia itu, perjanjian yang telah diberikan oleh, dibuat oleh Tuhan dengan manusia, adalah perjanjian yang kekal. Dalam bahasa Inggris, everlasting covenant. Maksudnya, Tuhan membuat perjanjian dengan kita. Dia tidak buat perjanjian hari ini perjanjian satu, esok hari dia tukar pikiran. Dia batalkan itu perjanjian yang itu. Dia tidak batalkan perjanjian dia. Dan Tuhan tidak pernah dia melanggar perjanjian yang diri dia telah buat dengan manusia. You have to understand, you read the Bible carefully. Alright? So now, perjanjian Allah yang kekal merangkumi kedua-dua perjanjian dari lama hingga ke yang baru, di mana ia dimanifestasikan secara progresif, di mana ia adalah perjanjian kasih karunia, we call it the covenant of grace,
yang telah diwahyukan secara progresif sepanjang sejarah rencana Allah untuk menebus manusia. And I'll show you this graph, alright? Kita lihat carta ini, you will understand, alright? Let me show it to you. Perjanjian-perjanjian utama yang telah saya senaraikan tadi itu dikatakan perjanjian-perjanjian utama dalam sejarah Alkitabiah ini yang dibuat oleh Allah dengan manusia sejak penciptaan, sejak Taman Eden, sejak Kejadian 1. Dan kemudian diikuti dengan kejatuhan manusia telah berdosa. Dan sehinggalah pengesahan yang terakhir itu di mana perjanjian kasih karunia Allah melalui Kristus, pengorbanan di atas kayu salib. So you look at all this, right? Melalui perjanjian-perjanjian ini secara progresif, Allah sebenarnya mengungkapkan dimensi yang lebih mendalam rencana keselamatan dia melalui Injil. Now, show it to you, right? So look at this. Nampak saya cursor? Sebelum masa, maksudnya sebelum ciptaan. Ini untuk kehidupan kekal selama-lamanya selepas kembali Yesus dan sebagainya. Alright, so look at this. Ciptaan mula, itu perjanjian yang pertama yang kita lihat. Kemudian kalau lihat semua yang biru ini adalah perjanjian-perjanjian yang telah saya senaraikan di situ. Selepas Adam jatuh, satu perjanjian berlaku. No, next week I'm going to speak to you, very powerful, don't miss that. Abraham atau Abrahamic, Israel. Dengan Israel itu adalah we call it melalui Musa. Ada satu perjanjian di mana berlaku di keluaran itu dan imamat sebagainya. Dan Injil di dalam imamat maksudnya di mana Tuhan telah merintahkan bangsa Israel mendirikan itu kemah pertemuan, the bait Allah, setiap perkara dalam bait Allah adanya simbol-simbol yang tunjuk ke arah Kristus. We call it Injil di dalam imamat. You can see the gospel inside imamat, alright? So, dan Daud of course beautiful. Kita nyanyi semua ini Daud lah. Tanpa Daud mana ada sini nyanyi tak ada. Ini contoh yang pertama tu Daud lah. Okay, so and then of course Jesus datang. Now, okay, look at this. Okay, di seluruh perjanjian lama ini kita dipanggil dia Injil yang kekal, or the eternal gospel, alright, everlasting gospel. Di dalam perjanjian lama, masa Yesus datang, mulalah itu Injil yang kekal di dalam perjanjian baru. Ini bukan tukar agama di sini, tapi keseluruhan ini dipanggil dia perjanjian kasih karunia. That means from the very beginning sejak Kejadian 1, Tuhan memang telah membuat perjanjian dengan manusia yang kekal sampailah akhirnya gimana kita akan hidup kekal waktu Yesus kembali. And this whole thing is perjanjian kekal. It's forever. Itu melambangkan, menunjukkan, membuktikan kesetiaan Allah. You understand that? So, kita akan melihat waktu kita study one by one dalam beberapa minggu yang akan datang. Don't miss, alright? Now, setiap perjanjian ini menunjukkan kepada kita Kristus yang merupakan perjanjian kekal yang muktamad. So, we're going to learn. We're going to study. Kita akan meresponi. Yes, don't just listen. Tapi respon kepada setiap perjanjian ini. And trust me, if you respond to this, kita personalize, peribadikan dia, receive that, I guarantee 100% you will be blessed. Powerful firman Tuhan ini. Alright? Now, first thing first I want to say here is that a covenant is not a contract. Covenant, perjanjian itu bukan satu contract. Apa itu contract? Contract adalah suatu, they use the word perjanjian, tapi it's a contract di antara dua atau lebih pihak, biasanya bertulis, dan dikuatkuasakan oleh undang-undang, by law, alright? Dan biasanya kontrak mengutamakan hak saya, hak kamu. Dan ada perlindungan, melindungi hak saya, melindungi hak kamu. It's called contract. Seperti MS-63, it's actually a contract. Yeah, alright? So, dan setiap kontrak ada klausa keluar. We call it exit clause. You know what I'm right? Misalnya you sign kontrak untuk sewa rumah, alright? There's an exit clause, misalnya. So, kontrak cakap, jika Anda buat ini, saya akan buat itu. Kontrak cakap, Anda bersetuju, Anda akan buat ini itu kontrak. Tapi perjanjian or covenant, you say what? Aku akan, I will. Aku berjanji, I promise. Alright? Dan untuk selama-lamanya, perjanjian or covenant. That's why itu perkataan perjanjian kurangnya juga sesuai in that sense in BM. The covenant word is beautiful in English. Alright? It's not an agreement, it's a covenant. Di mana dia untuk selama-lamanya, terutama yang Tuhan buat dengan manusia,
Tapi kontrak itu ada had masa. Dan bila mau suka tamat, you tamat. You tidak habis itu kontrak dengan itu tinggal itu rumah sewa tu, you mau pindah, you tamat. So it's called contract, alright? So, and what is the beautiful thing about covenant is relational, contract is transactional. Perjanjian itu adalah berdasarkan kepada hubungan Tuhan dengan kita, hubungan. Tapi contract, transaction. The transaction. Allah kita adalah Allah yang menepati perjanjian, janji-janji dia. Our God is a covenant keeping God. How do I know that? Lihatlah salib. You lihat salib, you memang sudah tahu Allah kita adalah Allah yang menepati perjanjian. Amen? Amen? So Allah membuat perjanjian dengan manusia. Why? Why God make covenant with man? Untuk menunjukkan kepada kita kasih dia dan kesetiaan kita. Kalau Tuhan tidak buat perjanjian dengan kita manusia, langsung kita dapat Tuhan ni dia mengasihi saya kah? Dia setia kepada saya kah? You don't know. But it's when God make covenant, Tuhan bilang aku berjanji bahawa aku akan lakukan ini. Terus kita tahu Tuhan mesti setia. Kalau tak setia, dia tidak akan lakukan apa yang dia akan lakukan. So we don't understand whether God is loving or faithful or not. Melainkan kalau Tuhan membuat perjanjian dengan kita. And the beautiful thing is, Tuhan Allah kita, perjanjian dia adalah untuk selama-lamanya. And He always tepati janji, tidak jadi capati. Okay, so, alright. Now, dari Taman Eden, kita dapat melihat keindahan perjanjian Allah yang dia buat dengan manusia. Mulanya pertamanya perjanjian is called the Adamic Covenant or perjanjian Adamic, Adam. Sebenarnya di dalam kejadian kitab, permulaan dari 3 fasa pertama, chapter 1, 2, 3, adanya 3 perjanjian yang berlaku. I call it a threefold covenant. Perjanjian pertama sebenarnya memang beautiful that just that what happened apabila manusia telah jatuh, Tuhan membuat 2 perjanjian lagi yang untuk koreksi perjanjian pertama itu. Okay, so I'm going to show you so powerful. Setiap 3 perjanjian yang kalau kamu aplikasikan dalam hidup kamu, it will change your life forever. Trust me on that. Kita lihat di Kejadian fasa 1. Alright? Buka Alkitab kita sendiri. Ayat 26. Fasa 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan di bawahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Kita berhenti di situ. Nah, apa yang saya ingin sampaikan khotbah tajuk saya hari ini adalah kuasa kasih perjanjian Allah. Ada dalam bahasa Inggris, the power of God's covenantal love. Alright, kuasa kasih perjanjian Allah. Number 1, persatuan lelaki dan istrinya. The union of man and his wife. Saya tahu ramai sini masih single. Siapa di sini suatu hari nanti kamu ingin berkahwin? Ivan ada gak sini? Aduh, Ivan kalau dengar, outstation Ivan, kasih Ivan tahu. Ivan, Clara angkat 2 tangan tinggi-tinggi dia. Okay, now listen. You bilang ini untuk orang yang sudah kahwin. No. You learn from this. Mula sekarang masih single. You learn from this. Trust me, it's very powerful. Alright, now of course specialist semua yang sudah berkahwin lah. Nah begini, persatuan lelaki dan istrinya. Apa yang disebut di Kejadian 1, Allah sebut begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Now look at verse 28. Powerful. Allah memberkati siapa?
Siapa? Mereka. Tidak sebut Allah memberkati Adam atau Allah memberkati Hawa, tapi Allah memberkati siapa? Mereka, yaitu Adam dan Hawa. Laki dan istri dia Allah memberkati supaya mereka dapat berkuasa, rule. God bless the husband and the wife to rule. Mereka, husband and wife, memiliki kuasa untuk memerintah, menguasai, karena mereka husband and wife satu. Suami dan istri, apabila kita memahami kekuasaan untuk memiliki berkat. Remember I show you 2 weeks ago bahasa tentang productivity, masih ingat? So, perkataan memberkati itu mendatangkan kemakmuran, itu maksud dia. Maksudnya Tuhan mau mendatangkan kemakmuran, prosperity, dan bukan yang prosperity dunia itu, but make you prosper. Jadikan kamu makmur dengan perkenaan ilahi. Divine favor, that is the word. But wait. God didn't just bless Adam. God didn't just bless Eve. God blessed the man and the woman, the husband and the wife. Maksudnya kalau suami dan istri ini memang ikut rencana Tuhan, firman Tuhan, kehidupan sebagai pasangan, suami istri, God will bless. Jadi janganlah kau kata, Pastor, sudah dijodohkan baik itu saya punya pasangan. You bercinta dengan orang yang tidak cinta Yesus. Macam mana you mau Tuhan berkati? Tak cukup dia Kristen dalam IC. Dia mesti cinta Yesus. Nah ini bagi orang yang masih single. I got this thing for you. Secret. You mau marriage yang bagus? Jangan jatuh cinta dengan orang yang tidak terlebih dahulu jatuh cinta dengan Yesus. Simple. Mau saya repeat. Jangan jatuh cinta dengan orang yang tidak terlebih dahulu jatuh cinta dengan Yesus. Jangan tanya, you Kristen nggak? Soalan salah. You tanya, sudahkah kau jatuh cinta dengan Yesus? Kalau cakap, ya. Berapa kerap kau jatuh cinta dengan Yesus? Seminggu sekali. Jangan cinta dengan sama dia. Tiap hari jatuh cinta dengan Yesus. Betul. You see? So, I want to share one more thing. Alright, I change your life. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Daripada rusuk yang diambilnya daripada manusia itu, Tuhan Allah membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Now, listen to me carefully here, alright? Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri berkata, tidak baiknya kalau manusia itu seorang diri. Betul. Tuhan yang cakap. So, ini mengingatkan saya, di mana firman Tuhan berkata di Ibrani 13, di mana aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you nor forsake you. Tuhan yang cakap kan? So in other words, God doesn't want us to be left alone. Alone. Right? So from the Eden, taman itu, Tuhan sebenarnya dia telah menyatakan bahwa I will never leave you. Tidak bagusnya bagi manusia itu seorang diri. So oleh sebab itu dia buat perjanjian. Let me show it to you. Bagaimana Tuhan memenuhi janji. Apa janji? Aku akan. Itu janji. Right? So bagaimana dia penuhi janji itu? Dia mengambil tulang rusuk lelaki. Siapa yang cipta lelaki itu? Tuhan. Maksudnya, Adam adalah milik siapa? Tuhan. Alright, so Adam belongs to God. Bahkan disebut Adam adalah anak Allah sendiri. Alright, so he took that ribs out from Jesus. Dia cipta Hawa. Maksudnya, dari Adam, hasilnya kehidupan. Bahkan Hawa, Eve, E-V-E, the name means life. Sabi life. Sabi if. If should. Wah. Tiap-tiap minggu kau datang ke kehidupan sini. Ini rencana Allah. Okay, so you see, out of Adam comes of life. Not just that. Listen to me. Masih saya ingat saya kata apa? 7 perjanjian digenapi di dalam Kristus. Kristus telah menggenapi apa yang terjadi juga di antara Adam dengan Hawa. Di mana masih ingat last week we talk about ditusuk Yesus, pierced from the side. Perkataan rusuk
is actually sisi. Is the word means sisi, sebelah, like side. So when Jesus was pierced, ditusuk itu, right? There's a covenant, satu perjanjian dilakukan di situ, dan keluar dari Yesus ada life, kehidupan. Now you understand the mirror, gambar dia? You see? Now, one more thing. Untuk dikeluarkan itu rusuk kan, tulang rusuk, kena bedah kan? Alright? Doktor yang pertama di dunia ini, Tuhan dia. Pembedah, surgeon. Dia buka. Macam mana saya tahu dia buka? Kerana dia perlu tutup balik. Tidak bagus kan? Itu surgeon buka dan mau tutup balik. Surgeon buka, dia tutup balik. Cuma Tuhan tidak perlu jahit saja. Dia mungkin dia punya early record. Glue balik, ya? Tutup balik. So there's a surgery happen. Waktu kita dipotong, ada darah keluar. So listen, why is that important? Darah keluar sebab perjanjian Alkitabiah memerlukan penumpahan darah. A shedding of blood is required for the covenant to be made. Dalam bahasa Inggris, itu adalah pertumpahan darah yang pertama di dalam Alkitab. The first blood shed covenant. Satu lagi. Nah, of course, Kristus adalah yang terakhir lah menggenapi itu yang terjadi. Now, next thing I want you to look at. Okay. Untuk kita buat surgeon, buat operation kan, bedah, kita kena diberi ubat anestetik, betul. Anestetik pertama sebenarnya terjadi di Eden juga. Dia tidur nyenyak. Kenapa mesti nyenyak? Sebab kena anestetik, maksudnya kau rasa langsung tak rasa apa-apa, otak pun tak pikir apa-apa. You understand anesthetic, right? So when Adam was put to sleep, dalam bahasa Inggris, deep sleep, itu adalah satu gambaran kepada Yesus yang mati. That means dari Yesus, kematian Yesus datang kehidupan. Now you see the penggenapan? Alright? So I want to say this to you. Allah menyatakan kasih perjanjiannya melalui hubungan perjanjian antara Adam dan Hawa. God revealed His covenantal love. How do we know? Bagaimana kita tahu Allah kita dalam perjanjian itu penuh dengan kasih? Dia menyatakan, demonstrasikannya di mana dia buat perjanjian kasih di antara Adam dan Hawa. Out of it. Dan digenapi oleh Kristus. Efesus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya dirinya baginya. 28. Okay, you can read everything here, but I want to just show you dari seluruh pasal 5 di situ tentang suami dan istri. Tapi saya mau buat penekangan yang seterusnya ada 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Let me say something here, alright? Berdasarkan ayat ini nanti saya akan explain sedikit. Perkawinan Kristen bukanlah suatu kontrak tetapi suatu perjanjian. Christian marriage is not a contract but it's a covenant yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Sebab itu setiap kali kita buat wedding di SIB Life, ini praktis kita akan galakkan itu pasangan pengantin mereka untuk buat perjamuan suci. Yang pertama sebagai suami isteri, selepas mereka buat itu vow, exchange vow, kasih cincin semua, cium semua sudah, buat communion. First one sebagai suami isteri. Powerful. Dimeteraikan dengan darah Yesus. Itu communion, maksud dia perjamuan suci kan. So and let me tell you, right, seriously, Kristus telah menunjukkan, menyatakan, mendemonstrasikan kasih sejati yang Allah inginkan kita miliki antara suami dan istri. God wants that. Bagaimana Tuhan mau suami istri, kasih itu memang satu perjanjian diikat untuk selama-lamanya. Kristus telah nyatakan dia. And He wants us to learn from Christ. You see, masalahnya beramai kita orang, tak perlu jauh-jauh ya, orang kita sendiri juga dari Sabah Sarawak.
kita meremehkan betapa pentingnya persatuan suami dan istri. Di mana kita mungkin karena kita tidak mengerti. When you understand that God blessed suami dan istri, Kejadian 1. Jika kamu menolak itu, maksudnya kamu mau cerai istri kau itu, atau cerai suami kau itu, maksudnya kau reject itu berkat. You understand me? Sebab itu, you fail. Anak kamu yang sengsara, kau cerai. Because firman Tuhan cakap, God bless them untuk menguasai. You cerai, means you reject itu perjanjian yang telah dimeteraikan di situ, di mana you reject that, sebab itu kau tidak menguasai. Bahkan menjadi suatu yang malu. I'm talking to Christian today, ya. Orang belum percaya Yesus, they don't understand this. But if you are Christian, saya tahu di kampung kita ramai penceraian berlaku. Yes. Why? Salah satu sebab, let me tell you. Sebab kita tidak mengutamakan kursus pranikah. Kita tidak mengutamakan itu marriage, tapi kita mengutamakan itu hari pernikahan atau perkawinan saja. Itu wedding ceremony. Besar-besar, kasih banyak uang, mas kawin besar lagi. They make that. Saya tahu itu adat penting. Adat itu penting. Tapi adat tidak boleh menggantikan prinsip Alkitab. You understand me? So, as far as God is concerned dalam firman Tuhan, itu marriage. Marriage in BM is perkawinan. Bukan hari perkawinan. So, di SAB Life, kita buat kursus pranikah untuk orang yang mau kawin. Sebelum kau kawin. 10 bulan at least minimum. Panjang pastor. So, ini kampung 2 jam saja, dia bilang. 2 jam saja. Itu khusus mereka 2 jam saja. Orang, sometimes people say kan, ini saya bilang kenapa mau buat susah-susah orang mau kawin. Dia bilang macam tu. Alright, 10 bulan, bukan 10 bulan, tapi sebab setiap bulan sekali kita jumpa dengan itu counselor. Dan ada homework, kita kena buat homework. Balik lagi 1 bulan kemudian continue. Ada counseling untuk 10 bulan. Topik-topik yang sangat penting mempersiapkan kita untuk marriage kita sepanjang hidup. And what is that for 10 months, bah? So, but I know in your culture, apa yang diutamakan? Pertunangan. Tidak salah, boleh tunang. Tapi sudah tunang, listen to me carefully. Pertunangan itu tidak garanti kamu akan ada perkawinan yang baik. Boleh buat, tapi jangan mengabaikan kursus pranikah yang penting. You say, ini saya bilang, wah susah orang mau kawin. You bilang you susah. Kami pasti yang susah. Macam mana kau gak bayar kami untuk buat kursus pranikah dengan kau? Mana ada? We don't. We make time. Sibuk bagi kita punya jadual. But we make time meluangkan masa. Do kursus pranikah for you. For your good. Bukan kami mau buat kamu susah untuk kawin. Kami mau buat kamu susah untuk bercerai. You know, one more thing. Jangan kawin saja sebarangan. Saya tak boleh mati bujang. Grab sajalah siapa. You cannot do that. Sebarangan saja. Sebab itu, banyak Kristian yang tidak sebenarnya ada Christ dalam Kristian mereka. Kristian yang tak ada Christ adalah Ian saja. I-A-N. You know what I-A-N stands for? I am nothing. It's true. Without Christ, I am nothing. Yes? Yes? Without Christ, I am nothing. Kalau nama kamu Ian, sorry ya. Bukan kamu. Okay. You see, tidak cukup kawin seorang yang semata-mata dia Kristen, tapi dia tidak cinta Yesus. Cannot do that because kalau dia tak cinta Yesus, saya garanti dia tidak akan setia kepada firman Tuhan ini. Suami, love your wife as yourself. You got that? Semua sini perempuan lambat tangan yang masih single? Okay.
You mau gak suami macam ini? 2 saja. You mau tidak? Sungguh-sungguh lah kalau mau tidak? Oke, lepas ini kebaktian. Guys, semua baris. Ini saya kasih pendaftaran. Now you tell me, Pastor, how about wife? Wife, kan firman Tuhan cakap, istri mesti tunduk kepada suami kau. Submit to your husband. Betul? Betul? You see, Pastor, saya punya suami ya. You macam new, dia tak kasih saya. Macam mana boleh submit kepada husband saya? Baca firman Tuhan ini ya. Tidaknya dia sebut, suami, kasihilah istrimu jika dia tunduk kepada kamu. Tidak dia sebut, istri, tunduklah kepada suamimu jika dia mengasihi kamu. Tak ada syarat. Nadai syarat di situ, saudaraku. Kau Iban sudah keluar saya. Nadai. Kita yang buat, Pastor, dia tidak pasti kalau mau submit dengan dia. No. This is prinsip Alkitabiah. But one more thing, you don't love lelaki di sini. Teks yang sama, you balik baca. Dia sebut, lelaki, engkau adalah ketua. You are the head, kepala kepada keluarga, your family. Seperti Kristus adalah kepala kepada gereja. Atau jemaat is a word, ecclesia. Christ is the head of the church. Husband, you are the head of the family. You know what it means? Head means you must be the one who lead, kau yang pimpin. Saudaraku, Adam tidak pimpin Hawa. How do I know that? Waktu Tuhan perintahkan jangan makan dari buah pengetahuan itu, Hawa belum dicipta. You go and read your Bible. Hawa belum dicipta, Adam saja yang ada. Tuhan kasih perintah kepada Adam. Selepas itu Hawa dicipta. Maksudnya Adam yang harus pimpin secara rohani istri dan keluarga dia. So waktu Hawa digoda, dicoba oleh si ular itu makan buah, Adam ada di situ. You tengok Alkitab. He was there. Dia hanya tonton saja apa dia buat di situ. Dia tidak pimpin langsung istri dia. Lepas sudah dia makan, belum lagi manusia jatuh. Lepas Adam makan, baru manusia jatuh, dosa masuk ke dalam dunia. Kenapa Adam ambil itu buah? Asalkan Adam tak makan, no problem more. Pastor, you tak faham, itu perempuan yang goda itu. Semua salahkan perempuan. Bukan salah perempuan. Salah siapa? Kenapa lelaki yang cakap? Okay. Everything. You see, there's a problem. Adam tidak pimpin. Let me tell you seriously. You want to be a husband? You mau kahwin lelaki? From now, sebelum kau bercinta, you must buat keputusan. You will become the head for your family. You tak pimpin wife kau, you tak pimpin keluarga kau dalam kerohanian mereka itu, iblis akan masuk pimpin untuk kamu. Ya. Kenapa kita banyak keluarga bercerai? Kenapa kita banyak masalah anak-anak kita di... Why? Because dalam keluarga, you look at the parents, you look at the husband. The father. Wow, I'm sure banyak orang tersinggung dengan saya sekarang. I don't care, I'm your pastor. I want to tell you this is the word of God, firman Tuhan. Ikutlah firman Tuhan. You lead your family, the devil will lose. Iblis akan kalah. So the job is given to you. Man, you lead your family. This will change you, right? Look at this. Berkatalah manusia itu, inilah dia, perempuan itu, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari lelaki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. No, meninggalkan bukan biarkan saja parent. No. Maksud meninggalkan, maksudnya to leave, maksudnya is to set apart, diasingkan untuk istri. Di dalam Alkitabiah, seorang lelaki hanya menjadi satu daging dengan istri, bukan dengan parents kau. So that's why that means is you live, together, cliff. Now, I'm going to show something here. Perkataan menjadi satu daging, bukannya menjadi bersatu. I don't mean the party politik, bersatu. Kita bilang bersatu, macam Man United, bersatu. Semua Man United main football, tapi masih kalah, bersatu. You know?
Ouch. I'm so proud of Man City. Okay, so. But what is it? Tolong baca. 1, 2, 3. Menjadi. You become one. One flesh. The English word is satu daging. One flesh. And why is that important? By the way, let me show you. Bersatu here. Here bersatu here is the word cleave dalam bahasa Inggris. Dabak dalam bahasa Ibrani. Maksud perkataan dilekat dengan kuat. Glued together. Pernahkah kau lekat dua helai kertas? Pernah? Lepas tu, salah warna, mau pisah. Dikasih koyak. Senang tak? Pasti akan terkoyakkan yang tertinggal yang satu kertas yang lain di kertas itu kan? That's right. When you want to get married, you never think about cerai. Padah. Dia punya akibat. See, let me show it to you. Love your body. I'm going to show you, alright? Tolong baca yang ini. Mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istrinya sama. So you love your wife as your own body. Now let me give you one example here, alright? All the wives will love this, okay? Waktu kau makan, terutamanya di kalangan kawan yang lain, orang yang lain. Bukan kamu dan istri saja. Meskipun bagaimana istri pun mesti buat ya. Ambillah makan untuk istri dulu. Kasihlah makan dia dulu. Tapi banyak kita punya lelaki, ambil saja makan sendiri. Oh, sudah ketawa tahu siapa kan makan cili itu dia tu. Okay. You understand what I'm saying? Kita asyik makan saja sibuk. Itu istri duduk di sana. Macamlah istri itu wujud untuk kasih kau makan. No, listen to me carefully. You love your wife is your body, istri adalah tubuh kau. So that means you mengasihi diri, you mesti mengasihi istri, you kasih dia makan dulu. Kalau nak pick up perempuan, that is your basic. Duduk makan, perempuan di situ. Kau makan sendiri saja. Macam mana pick up perempuan, tak gentleman langsung kau. Ouch. Faham kau? You faham or not? Well, all the girls like this, right? Yes? Saya tolong kamu ajar lelaki kita, lebih gentleman. Come on, dia duduk sini, perempuan duduk sini. Itu lauk di sebelah sana. Lauk kegemaran dia. Babi kicap. You duduk di sini. Lauk di sini. You tahu dia suka babi kicap. Tapi you suka babi kicap juga. You langsung tak perlu dia, you makan saja sendiri. Macam mana pick up perempuan? You lah offer dulu, kasih dia. Berdiri, ambil. Setuju? Come on, semua perempuan setuju? That's what it means. Love your wife seperti tubuh kamu. As your own body. I'll give an example. Alright, okay, saya buat review sebab saya lelaki. I will use me as sebagai lelaki, sebagai orang jahat lah. Boleh kan lelaki ya? Minta izin dulu. Misalnya istri. Sometimes kan suami kau, buat sesuatu yang memang sama dia ni. Yes or no? Yeah. Dia call it so stinky you. Mulut cakap busuk, semuanya perbuatan busuk. Busuk. You think like that, right? Kenapa mau bawa busuk ini, kawin orang busuk ini macam tu? You think like that. Semua busuk perbuatan dia. I'll give you a secret here. How do you overcome this? Listen. Kalau waktu suami kau buat semua macam itu, busuk-busuk tak bagus punya. You lihat muka dia. You pikirkan dia adalah buntut kau. Why? Sebab tidak pernah satu manusia pun lepas dia kentut, dia benci buntut dia. Betul? Make sense or not? Jojo, correct or not? Okay, I know some people thought, Pastor, siapa yang kentut wangi pak, Pastor? Ya, aduh, siapa? Ini tipu diri kau. Mana siapa kentut tu wangi? Kalau wangi, kasih botolkan jadi perfume lah. So what do? You kentut, busuk tidak? Come on, yang jujur masuk surga. Busuk tidak? Okay, you kentut, busuk. Itu kentut keluar dari buntut kau, busuk. Tidak kau benci kau buntut? Ada tidak? You masih cinta kami buntut. Betul?
So next time you look at your husband punya face, muka buntut aku ni. Correct. So you won't benci lah. Alright. Now, sometimes, in English, if you watch English movie, you marah itu mau kasar, cakap kasar, kotor itu orang kan. You say, you are such an ass. Pernah dengar? You are such an ass. Excuse my language, just example lah. You are such an ass. Jangan cakap macam tu. Jangan kutuk suami kau. You want to use this way. You are my ass. Correct. So when you say that, sebab itu, I still love you. Betul. Now, ni pastor dari mana ni? Okay. Contoh saja, but listen to me carefully. Put aside itu gurau, itu joke, right? I'm trying to ilustrasi maksud ayat ini. Tidak kira berapa busuk itu kentut keluar dari buntut kau, you masih cinta buntut kau. Kenapa? Because your body love your body. Right? Semua isteri katakan amin. Amin kan tidak? Debbie amin kan? What choice? Oh, we have no choice. Yeah, we have no choice. Oh, come on, I love you. We have no choice, all right? We have no choice. Because you jarak jadi satu saudara jadi satu So I help you, Lord. You just look at his face. Buka buntut ni kau. Buka buntut saya sendiri. You see? Then you say, Pastor, itu laki cakap sekarang. Saya punya isteri sepatutnya tunduk kepada aku, submit, I agree. Itu firman Tuhan yang cakap di Efesus juga. Submit, tunduk. Tapi listen to me carefully. You see, saya kasih contoh, ilustrasi sikit lah. Siapa sini mandi? Mel. Bodoh punya soalan, Pastor. You mandi? You mandi? Okay. Kalau tak mandi jangan duduk sebelah dia. Okay. Tak mandi. Kerana kotor kan, kita mandikan, kita mau bersihkan. Kenapa kau mandi, mau bersihkan tubuh kamu? Sebab kau cinta tubuh kau. Tidak mau kotor-kotor, semua serangga masuk, semuanya kuman, bakteria masuk. You love your body, so you shower. Agree? Pernahkah kau mau shower? You masuk bilik air mau shower. You love your body, you want to shower. Tiba-tiba kamu punya tubuh bilang, jangan, tak mau. Saya tidak mau tunduk kepada kehendakmu pergi mandi. Tarik kamu keluar dari itu bilik. Ada macam tu. Orang gila saja macam tu kan. Adakah macam tu? Tidak kan? Tidak kan? So what do I mean by that? If you love your wife until like, I got no choice. I really must submit to you. Because you do something untuk gabakan aku. You follow me? You follow me on that? Remember, no syarat Tunduk. No syarat. This is prinsip Alkitabiah. Amin. Yang sudah kahwin? Amin tidak? No. Tak mau amin sudah. Amin tidak? Yang suatu hari nanti mau kahwin? Amin tidak? Yang mau cari pasangan hidup? Amin tidak? Yang perempuan mau suami macam tu? Kuat lagi. Amin. Okay, dah. Yang semua lelaki sedia untuk jadi lelaki macam tu? Amin. Itu punya bunyi macam terpaksa. Terpaksa, amin. My point is this. Ini prinsip Alkitabiah. You understand this. There is power, ada kuasa dalam kasih perjanjian ini. You trust me, you do like this. There's power. Iblis yang kalah. Alright? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengalami kuasa kasih perjanjian Allah, pengampunan dosa tanpa syarat Allah. The God's unconditional forgiveness of sin. Now, saya sudah tahu apa pasal ini. But let me explain to you. Di Hosea telah memberitahu kita bahawa apa yang telah terjadi di Eden, Adam itu, memang terbukti Adam itu jatuh, berdosa.
Yang pentingnya dia telah melanggar perjanjian Allah. Alright? Di mana Hosea, Tuhan telah dia menghakimi bangsa Israel. Dia kata mereka telah melanggar perjanjian aku seperti Adam. Nah, apabila Adam melanggar perjanjian Allah, Allah tidaknya terus kasih tendang dia pergi neraka. Nadai. What did God do? Di Kejadian 3:21. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya atau cover, right, kepada mereka. Now, mereka sebenarnya sudah berpakaian yang dijahit oleh daun. Right? You know the story, right? Kenapa Tuhan mau busybody, sibuk-sibuk, mau jahit lagi pakaian untuk mereka? Macam Tuhan mau jadi fashion designer yang, juga. No, you got to understand. Bukannya Tuhan mau susah payah jahit itu buat pakaian untuk mereka. Sebenarnya kenapa itu kulit binatang harus digunakan? Untuk mendapatkan kulit binatang, binatang itu mesti dibunuh, dikorbankan. Apabila binatang itu dibunuh, dikorbankan, maksudnya ada pertumpahan darah. Kenapa pertumpahan darah itu penting? Karena tanpa pertumpahan darah, tidak adanya pengampunan. There is no forgiveness of sin without the shedding of blood. Jadi ini penting saudaraku, pengorbanan darah pertama terjadi, itu adalah perbuatan Allah. God is the one who sacrificed the animal, bukan manusia. God sacrifice. Bahkan yang terakhir, anak domba Allah, Yesus juga adalah darah itu. So first thing, di Eden, God sacrifice. And the last one, anak domba Allah, Kristus. Also God, Tuhan yang lakukan, His sacrifice. So I want you to learn to understand, apa maksudnya pengampunan dosa tanpa syarat Allah. God's unconditional forgiveness of sin is di mana Tuhan tidak pernah you baca di Kejadian. Dia minta Adam, Hawa, sebelum saya korbankan ini binatang untuk menebus dosa kamu ini, mengampuni kamu ini, kamu harus buat ini, buat ini, buat ini. Ikut rukun ini, rukun. Baru saya ampuni kamu. Nadai. Maksud itu tanpa syarat. Why? Because God loves. Agape maksudnya kasih tanpa syarat. Because God loves, Tuhan yang buat that. Why is the skin so important? You sudah sembelih binatang, ada darah sudah ditumpahkan, sudahlah pengampunan dosa, dan full stop. Tapi kenapa Tuhan sibuk-sibuk buat baju, kasih tutup mereka? Itu satu simbol menutupi ketelanjangan dosa mereka. Cover the nakedness of sin. I want to show you one more thing. Why? Kenapa pengorbanan itu binatang begitu bermakna dan penting untuk Adam dan Hawa, termasuk kita. Let me show you to you this. Di firman Tuhan, sejak Kejadian dicipta, manusia sebenarnya diperintahkan jadi vegetarian. Jangan pikir mau makan babi. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan menjadi makanan buat Adam dan Hawa. Kemudian kepada segala binatang, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan pun. Langsung satu ekor cicak pun tidak boleh dibunuh. Mau babi? So asalnya manusia sepatutnya jadi vegetarian. There is no plan untuk binatang dibunuh. Can I say one more time? Listen. There is no plan from day one di masa Tuhan cipta binatang, satu ekor pun tidaknya plan untuk dibunuh. Tapi terpaksa adanya pertumpahan darah kerana dosa. Dan Allah sendiri yang lakukan itu. That is what it means by, do you know how much it costs? Itu simbol gambar kepada apa yang Yesus lakukan. There's only Son of God. Kemudian of course, manusia pula bertanggung jawab untuk buat pengorbanan, persembahan, korban darah untuk pengampunan dosa. Sebagai reminder untuk diri kita sebagai manusia bahawa apa yang terjadi di Taman Eden. Apakah cara yang terbaik untuk seseorang mengalami kasih dari kamu? You say you love the person, kan? What is the best way for the person untuk mengalami kasih dari kamu? Experience the love from you. What is the best way? How? Bukannya cakap saja, bukannya hantar WhatsApp emoji saja, tapi
You demonstrasikan dengan action kamu, perbuatan kamu. Setuju? You see, Allah, apa yang terjadi di kejadian, itulah yang dia lakukan. Dia action dia. Tuhan membuat pengorbanan darah itu dan menutupi mereka sebab itu. Look at this. Baca ayat ini bersama. 1, 2, 3. Itu kasih adalah agape. Maksud agape adalah kasih yang tanpa syarat. Menutupi kawa banyak sekali dosa. And you know something? Listen. Hawa ambil makan buah. Adam juga ambil dari Hawa, makan, jatuh. Tuhan datang. Dia tanya Adam. Adam, kenapa? Kau makan kan dari pohon itu yang saya perintahkan jangan kau makan? Itu apa Adam yang jawab? Itu perempuan yang kau letak kasih saya itu. You can read the Bible. Dia salahkan perempuan. Bahkan salahkan Tuhan. Kau yang bagi dia. Kenapa you tak minta izin dari saya dulu? You want to give me Eve, I want Steve. You know what I mean? You put here, it's your fault lah. So blame, salah lain. Sejak dosa masuk, kita semua salahkan orang lain. Yes. Kemudian Tuhan tanya, Hawa, what have you done? Itu ular, salah ular pula. Dia yang buat keputusan memakan, salah ular pula. So we point finger, not my fault, that fault. Now listen to me carefully. Okay, yes, we blame. Lepas itu, tidak kau lihat Adam ceraikan Hawa. Tuhan, saya tidak mau Hawa sudah. Sis, tukar istri. Tak nak, ceraikan. Nadai, why? Because sembelih binatang, Tuhan buat itu garment pakaian tu bukan hanya untuk Adam tutup, tapi bukan hanya untuk Hawa tutup, tapi kedua-dua pun sudah ditutupi oleh pengampunan dosa Allah. So kalau Allah sudah tutup Adam dosa, sudah tutupi Hawa punya dosa, siapakah kau cakap kamu tidak mengampuni dia? Cerai sama dengan dia. Hey, that's a problem with human being. My rights. Me first. Dan kita kata, saya ini Kristian dah. Pergi gereja sembahyang. But me first. Pelik punya manusia. Ini yang saya bilang, pedas akhirnya khotbah. Yes. Masih ingat anak yang hilang? Dia kembali. Bapak nampak, lari. Kasih peluk, kasih cium dia. You know the story? Alright? Selalu kita dengar khotbah kan? Apa yang first thing bapak buat? Bawa baju yang terbaik, bawa baju jubah, the robe, they call robe jubah, tutupi. First thing, you bawa masuk rumah. No, tutup dulu, sebab untuk menutupi segala dosa, kesalahan dan apa yang telah perbuatan dia malu itu. So cover. Tidak pernah kita baca, Bapak, you can read the Bible. Anakku yang telah kembali, I love you. No, you never see the father say, I love you. There is no mention, I love you, because there's all just action, I love you. Sometimes we talk too much, but we don't action. Okay, saya saja, kamu tidak. Yes. You see, sebab itu ya saya berkata tentang Yesus ini. Yesus, sebab ia mengenakan, Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, menyelubungi, that means cover aku dengan jubah kebenaran, or the robe of righteousness. Pengorbanan akhir Yesus itu dan sempurna itu anak domba Allah adalah pengampunan dosa tanpa syarat, adalah yang telah digambarkan apa yang terjadi di Taman Eden, yang akan Yesus telah datang, bukan akan, telah datang. It's so powerful for you to understand that. Amen. That's why the Bible says. Ini ayat favorite saya. Tolong saya baca. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tolong baca yang biru sekali lagi. 1, 2, 3. Ketika kita masih berdosa, masih
bersalah, masih belum bertobat, masih belum mengaku kesalahan kita, Kristus telah mati atas kayu salib untuk menunjukkan kasih Dia yang sejati itu. That is pengampunan dosa tanpa syarat. He didn't say, you buat baik dulu. You berhenti buat salah dulu, baru saya mati untuk kamu. No! So powerful. That is why I want to say this in English nicer. God loves us not because we are lovable. It's precisely because we are not. That's why He loves us. Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita lovable. Sedap dikasihi. No, bukan. Tuhan mengasihi kita precisely sebab kita langsung tidak sedap dikasihi. Dia mengasihi kita. Itu paradoks cinta yang sejati, yang macam mana kita tahu itu cinta sejati? You want to marry somebody who loves you? You know something, listen to me. Mengasihi seseorang kerana dia sedap dikasihi, itu kasih nadai makna. Senang dikasihi. Apa itu kasih kalau tak ada harganya? Tapi kerana itu orang langsung tidak sedap dikasihi, tapi masih saya mengasihi dia, itu kasih ada makna. Itu paradoks. Dari mana kita belajar ini? Salib Yesus. Waktu saya cerita, saya bicara di sini, I'm telling you seriously, dalam setiap kita ada di sini, ramai adanya orang dalam hidup kamu yang tidak sedap dikasih. Ada? Ada, bahkan benci. Ada? Bahkan kamu mau dia mati terus. Mak, ya? Seperti seolah-olah kamu meracuni dia sudah. Yes, ada. Come on, jujur, ada? Okay, tak jujur masuk neraka. Jujur, ada? So what do you do? Learn from Jesus. I told you about you memahami kuasa kasih perjanjian Allah yang telah digenapi dalam Kristus. You understand what does it mean mengasihi seorang yang tidak sedap dikasihi. Then you say, no pastor, you don't understand. Apa yang dia sudah buat kepada aku, menyakiti aku. He betrayed, do this thing. You don't understand. Dia langsung tidak sedap dikasih. Macamlah kau sedap dikasih oleh Tuhan. Oh, sebelum kau kasih macam cakap tu, tengok mirror, cermin dulu. Ini budak ni sedapkah dikasih oleh Tuhan? I'm not saying it's easy. Saya tidak kata dia senang. You know my story. Saya mengampuni bapa saya sendiri yang telah mengabaikan, meninggalkan kerana perbuatan dia yang mencari perempuan yang lain. Mengabaikan keluarga saya. And I didn't live a good life with my family. Terrible. I hated him for life. But when I forgiven him, you know the story. Those of you from SIB Life. Kalau tidak, saya sekarang masih dikunci di rantai. I love him, I forgive him, bukan kerana dia layak. Yes, dia tak layak. It's not about whether he layak or not. That's not important. The important thing is, do I have love? If I truly have love, I can forgive him. If I don't forgive him, I don't have love. No? Yes? Hari ini mau? Maafkan orang itu? The key is not about, don't worry about that. The key is, you mau kasih Tuhan dalam sini. Kalau sini ada kasih Tuhan, you tiada masalah. You can. Not easy. Senang gak Yesus mati salib? Not easy. Tapi dia masih mati. Itu keindahannya. Amin? Yang terakhir. Yang ketiga very powerful, and I know many people you need this today. Kemenangan muktamad. The ultimate victory di dalam Kristus. I'll show it to you. Itu Tuhan yang bilang kepada si ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. So this two word, keturunan of the seed, perkataan itu adalah tunggal, single, dan
kata nama masculine. You know what is masculine? Jantina lelaki lah, masculine, alright, male. So how can it be so specific? Itu perkataan keturunan mana ada jantina punya. So but why this word keturunan? Dalam bahasa Inggeris the seed, S-E-E-D, benih. Why is there jantina? Because it's referring to one single person, satu peribadi, yaitu Kristus. Alright, this is a first prophecy, nubuatan pertama, perjanjian Allah bahawa hari yang akan datang dan telah datang 2000 tahun lalu, yaitu Kristus datang akan mengalahkan si ular itu. Ular itu syaitan, we know that, iblis. Untuk selama-lamanya dia akan terus-menerus berperang dengan umat manusia sebab dia hanya satu ambition saja. Dia mau semua manusia masuk neraka dengan dia, dibakar di neraka. Tapi keturunan, the seed, ini yang dijanjikan oleh Allah akan dan telah mengalahkan si ular itu dengan meremukkan kepala, crush the head of the serpent. Nah, perhatikan ni. Janji ini diberikan kepada perempuan itu. Betul? Tidak disebut nama Adam. Betul? Betul? You know why? Ini satu gambaran lagi. Sebab Yesus dilahirkan oleh perempuan perawan langsung tanpa penglibatan itu laki. The promise was given to the woman, not to the man. Ini adalah satu gambaran yang telah digenapi, satu perjanjian yang telah digenapi oleh Kristus yang telah datang 2000 tahun lalu. Saya told you, perjanjian lama ini semua sebenarnya progresif Tuhan nyatakan kepada kita one by one, and Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi semua itu. That's why we have hope in Christ Jesus. Ini Kejadian 3:15 ini sebenarnya dikatakan adalah dalam bahasa itu theologian, para ahli teologi, mereka bilang they come up with this word called proto-evangelion. Proto-evangelion dalam bahasa Yunani, proto is first, pertama. Evangelion maksudnya Injil. So maksudnya ini adalah pemberitaan Injil yang pertama, di mana juru selamat telah dijanjikan. Bukan semata-mata juru selamat, tapi pemenang, victoriously. Yesus telah mengalahkan si iblis. Bukan saja waktu dia mati atas kayu salib. You notice that one thing here? Listen to me carefully. Ular itu, dia akan meremukkan tumit or bite the heel. Tumit, heel kan? Memang Yesus telah diremuk atas kayu salib. Tapi itu bukan kesudahannya. Dia sudah selesai dari segi pekerjaan dia atas bumi dan misi dia untuk mati kayu salib. Sudah selesai waktu dia salib. Tapi itu bukan kesudahannya, kerana 3 hari kemudian dia bangkit dari maut. Sebab itu kerana Yesus bangkit dari maut, si ular punya kepala boleh diremuk. Dia kalah. You understand that? Sebab itu firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 3:8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. That means if you living in the power of sin, masih hidup di dalam kuasa genggaman dosa, you belum lagi ada kemenangan. But you have to understand. Tolong saya baca yang kuning itu. 1, 2, 3. Anak Allah telah datang, telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis sejak di Taman Eden. So God has given us a victory di dalam Kristus, and you don't have to continue to live in sin anymore. You boleh menang, penuh kemenangan, jadi lebih daripada pemenang. That's what it means. That is why I like 1 Korintus 15:57 berkata, come on, let's read this together. 1, 2, 3. Amen. You can win. You don't have to lose. Last one. Taruh dalam slide. I'll show it to you. Listen to me carefully. Firman Tuhan berkata di Efesus juga. You go back and read that. Huh? It's powerful. Listen. Kristus itu kepala. Kita itu tubuhnya. You know that? Kristus itu apa? Kita itu maksudnya kepala yang memerintah, kontrol tubuh lah. Very good. Now listen.
Adakah kaki juga sebahagian tubuh? Your tubuh all the way, right? All the way down until kaki, jari kaki. Semua tu kan? When the Bible says, listen, keturunan itu telah merumukkan kepala ular. It means you pijak, merumuk. Kalau pijak, apa yang pijak tu? Kaki kan? Siapa tu yang pijak? Siapa tu yang pijak? Kristus yang pijak itu kepala ular, tapi siapa kakinya? Kasih tahu rakan sebelah, kamulah. Karena Kristus selamanya, asalkan Kristus adalah kepala hidup kamu itu, iblis selalu di bawah pijak kaki kau tu. But why you cannot live in victory? Tidak boleh hidup dalam kemenangan sebab Kristus tidak pernah jadi kepala hidup kau. That's why you selalunya kalah. So from now on, make Jesus the head of your life. Selalu kau pijak itu iblis bawah kaki kau. Selalu jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya.